yang sekarang bisa sekarang gitu. Negara dipikirin, bukan pikiran dalam tanda petik ya. Iya. Bukan kita nggak peduli, bukan. Tetapi kita punya proporsi dan kita punya beneran fokus. Mana sih yang paling bisa kita lakukan saat ini sekarang dan yang terbaik gitu. Nah orang baik itu semua dipikirin kan. Kakaknya dipikirin, adiknya dipikirin, aduh kumahanya si eta candahar, aduh kumahanya, terus aja keluar gitu. Sampai akhirnya dia lupa bahwa nggak semuanya tugas kita, nggak semuanya kita bisa mengiyahkan semuanya gitu loh Kang. Oke. Nah itu orang baik gitu. Ya. Ya kalau mau jadi orang baik ya nggak apa-apa juga sih, tapi orang baik itu akan jauh lebih menderita dari orang jahat gitu. Oke. Makanya saya kemarin bilang, berhentilah jadi orang baik, jadilah orang sadar yang paling tinggi. Sadar itu apa? Ada apa sih? Yes ke dalam, yes keluar. Aku nyaman dan aku iya. Kalau aku nggak nyaman, aku nggak gitu. Kan kalau saya jadi orang baik, saya akan naik ke room ini, yang akan naik ke Roni karena nggak enak nih Kang Roni ngajak naik. Padahal sayanya misalnya nggak mau gitu Kang. Iya. Awas we yang untuk mau manjur. Nah makanya saya bisa bohong gitu. Bohong jadi baik nggak? Oh iya. Berarti ini bohong nih sekarang nih. Ah nggak juga sih. Oke ya. Jadi udah ketahuan definisinya kalau orang jahat itu untuk ke dalam diri kita semua, nggak peduli orang lain. Pokoknya segala tujuannya itu untuk diri sendiri, itu orang jahat ya. Iya. Kalau orang baik justru kebalikannya. Tuh. Untuk orang lain, semuanya untuk orang lain, tapi ke dalam tuh justru menggerogoti diri sendiri. Itu namanya kalau di bahasa yang agak keren namanya altruis, Kang. Altruis. Jadi ada altruism. Altruism adalah dia mengorbankan dirinya untuk orang lain gitu. Ini kata pengorbanan, korban juga itu kadang-kadang suka gue tuh nggak setuju gitu loh. Iya. Kayak pasangan terus bilang saya sudah berkorban untukmu. Iya. Emang ada ya? Nggak, berarti kalau dia mengatakan gini. Kalau dia mengatakan saya sudah berkorban untukmu, berarti dia melakukannya nggak ikhlas, Kang. Oh, ada hitung-hitungannya ya? Pasti. Di situ pasti ada transaksional. Ya. Gitu. Kalau gitu istilah take and give bener nggak? Nah, take and give itu istilah TK, Kang. Anak TK boleh lah take and give. Naik satu level lagi, give and give. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Benar nggak? Nah, gitu. Betul. Ya. Oke, itu sudah dua definisi nih tentang orang jahat sama orang baik. Terus kemarin Kang Abu mengatakan bahwa mendingan menjadi seorang pembohong. Nah, gini, itu kan di terminologi kedua nih. Kita beresin dulu sampai sadar. Oh, itu udah masuk level yang lain ya? Nah, ini chapter berikutnya gitu. Oke. Ada nipu, ada bohong. Ini dua hal yang berbeda, Kang. Nipu, bohong. Orang nipu udah pasti bohong. Orang bohong belum tentu nipu. Nah, gitu. Dan bohong dibutuhkan untuk bekerja sama. Contoh. Bisa aja kan, sekretarisnya sama bosnya. Sekretarisnya tuh memang udah nggak nyaman sama bosnya. Oke. Dan dia jadi baik dulu nih, karena kenapa? Memang posisinya memang harus begitu dulu gitu. Keadaannya memang harus gitu. Jadi begitu bosnya datang pagi-pagi, ngomong, "Pagi Pak," senyum. Tapi dalam hatinya, "Mati aja lu." Bisa tuh, Kang? Ngapain sih lu datang bikin repot aja, pasti dalam hatinya gitu ya. Iya, oke. Betul nggak? Dalam hatinya ya oke, benar. Tapi kalaupun itu jujur dikatakan, "Mati aja lu," dipecat atau? Iya, dipecat. Nah di situ nanti seni hidup tuh adalah balancingnya ada di situ, Kang. Oke. Gitu. Emang Kang Rodi sekarang punya tim, semuanya oke gitu sama semuanya? Kan enggak juga. Ada yang Kang Rodi, si ieu mah kieu. Tapi Kang Roni menutup si ieu mah kieu karena mau menjalin kerjasama sama dia gitu. Oke. Ya. Gitu, Kang. Ya itu berarti definisinya kita berbohong kepada orang itu seperti itu. Betul. Berbohong untuk kebaikan lah istilahnya gitu ya. Ya apapun itu gitu ya. Oh, oke. Kan gini Kang, punten nih ya. Ada orang maaf ya, jalannya pincang, Kang. Saking nggak mau bohong, "Cang, pincang, sini pincang." Masa gitu atuh, Kang? Cabok ya jelema.
Gitu loh. Iya. Ya supaya kita supaya kita bisa lebih luas lagi dengan kata-kata bohong ini gitu. Jadi bukan berarti bohong baik enggak, concernnya bukan pada baik buruknya gitu. Tapi pada pemahaman ketika kita bisa bekerja sama karena apa? Kita bisa bekerja sama karena kita melepaskan dari egonya dulu gitu, Kang. Oke. Karena penyatuan itu terjadi kalau akunya udah nggak ada dulu gitu. So kalau Pak aku kan nggak bisa kerja sama dong. Ya. Berarti sementara saya harus berperan dulu menjadi orang yang sedang bekerja sama dia. Berperan. Oke. Yes. Ya. Maka kalau orang sadar, dia nanti sadar peran. Peran sadar. Kalau orang sadar, contoh-contoh. Kang Roni di hire nih, nge-MC. Sebenarnya Kang Roni nggak seneng sama orangnya. Tapi ya memang lagi buduk gitu misalnya. Tahu buduk nggak? Butuh naon? Butuh duit gede, buduk gede kan. Misal ya. Oke. Kan berarti saya membutuhkan sesuatu tapi saya nggak nyaman gitu. Itu kan permainan peran mulai di situ tuh. Udah, saya akan membuat ini take it personal, profesional aja. Saya dibayar, saya kerja, selesai. Nah, makanya saya dalam hidup membagi dua, Kang. Ada bekerja dan ada berbuat, Kang. Bekerja, berbuat. Nah, kalau bekerja, let's say, orang nge-hire saya sebagai magician, itu bekerja buat saya. Saya pasti nentuin tarif, saya pasti nentuin durasi, saya pasti rewel minta rider, saya pasti. Let's say, itu adalah kaitannya adalah bekerja, gitu. Profesional. Tapi kalau saya datang ke taklim, ngobrol apa, itu saya berbuat, Kang. Oh, kalau tadi saya mikirnya berbuat mah sama istri saya gitu loh. Nah, itu kalau malam. Ya. Oke. Ada hal-hal yang memang tidak diukur dari istilahnya transaksional tadi. Betul. Ada juga yang memang kita lakukan atas dasar ya gue pengen melakukan itu. Ya, kan ini saya berbuat, Kang. Ya. Iya, benar. Ya. Kalau ini saya bekerja, saya nanya dulu, Kang, ini tuh saya di atas mau ngapain? Gimana hitung-hitungannya? Gimana? Kan nggak ada, betul nggak? Betul. Karena nggak direncanakan ya. Nggak direncanakan. Ya. Dan ini terpanggil karena apa? Karena saya merasa nyaman dengan Kang Roni untuk ngobrol, dan di situ kita bisa menyatu gitu, Kang. Ya karena gue juga banyak belajar sama lo gitu kalau di sini. Lo bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Alhamdulillah. Entong atuh. Kalau saya nyanyi sok barubar, Kang, gitu. Iya, semua tuh udah punya porsinya. Jadi kalau lo bisa nyanyi juga, gue mesti belajar kayak lo gitu. Oke, jadi itu. Jadi itu ya. Jadi maksudnya definisi bohongnya seperti itu ya. Betul. Jadi betul. Itu adalah sebuah gerbang agar apa yang menjadi goals dan target kita tercapai. Termasuk bekerja sama tadi. Betul. Oke. Jadi dapat dulu nggak? Paham dulu nggak? Ya, oke. Ya supaya nggak bias bahwa gini, Kang. Jahat, baik, sadar, nipu dan bohong. Ini tuh nggak bisa lepas gitu, Kang. Ini tuh ting teng terus gitu. Tetapi ketika aku sadar, aku sedang memerankan. Beda antara marah dan menegur, Kang. Kalau marah, dia nggak sadar. Tapi kalau menegur, aku sadar aku perlu marah. Maka aku marah. Dan selesai teguran, nggak ada baper gitu. Makanya tidak menjadi amarah gitu. Makanya kan yang bahaya dalam hidup itu bukan marahnya. Makanya nggak ada kata-kata menahan marah, tapi menahan amarah yang ada, Kang. Oke. Gitu. Karena itu nanti konsekuensinya panjang. Dan gue termasuk orang yang nggak pernah marah, Kang. Iya. Kumahata. Ya, nggak pernah marah, itu belum tentu baik gitu. Belum tentu. Karena orang yang tidak marah, bisa jadi semua kemarahan dan amarahnya jadi bom waktu suatu saat. Nah, itu orang baik, Kang. Gue mah setahun paling 2 kali marah. Tapi ngacak-ngacak piringnya di alun-alun. Aduh, kalau gue marah orang lain pada takut anjir. Beneran. Gue tuh orang yang karena gue pikir gini, ngapain sih marah? Marah itu buang-buang energi. Belum lagi nanti orang kalau amarah tadi keluar terus kita nggak kontrol, ada orang lain sakit hati. Ketika orang lain sakit hati terus, jadi gue pikirannya seperti itu gitu loh. Betul.
Jadi gue lebih baik berpikir daripada marah, gue tenangin diri. Gue ngomong baik-baik bisa kok, nggak usah harus marah. Gitu loh kalau gue pikirannya. Betul, tapi kan marah ada, betul nggak? Ada. Nah, berarti Kang Roni bukan nggak pernah marah, tetapi Kang Roni sudah menguasai marah untuk direspon dengan cara yang tepat gitu loh, Kang. Oh, oke. Bukan nggak pernah marah, manusia nggak mungkin nggak marah, nggak mungkin. Ya. Tetapi bagaimana meresponnya gitu. Karena ada 3, Kang. Setiap respon itu kalau nggak disingkirkan, ditekan, dan dilampiaskan. Dah 3 aja. Singkir. Mana yang lebih baik? Nah, kalau disingkirkan kan berarti seakan-akan nggak ada masalah. Udah dilupain lah, pura-pura lupa gitu, Kang. Ya. Contoh-contoh, Kang. Saya kasih contoh nih. Kang Roni pernah baca berita nggak? Misalnya, punten misalnya kasus pembunuhan ya. Oke. Terus tetangganya bersaksi gini, saya tuh aneh. Saya lihat tetangga saya tuh orang baik banget. Tapi dia melakukan itu, Kang. Sok, perhatiin berita-berita. Banyak banget yang tetangganya bilang, saya ngelihat dia orang baik, dia humble, kelihatannya lembut, tapi melakukan itu. Karena kenapa? Orang baik itu tendensi untuk menyimpan bom waktu marah dia, yang suatu saat nanti meledaknya sampai melakukan itu gitu. Wah, ngeri ya. Ngeri. Nah, maka itu namanya represi gitu, Kang. Jadi artinya ditekan. Atau dia mengalihkan. Itu bahaya. Nah, yang terbaik adalah diungkapkan, tapi pengungkapannya dengan metodologi yang baik gitu, Kang. Contoh nih. Saya marah nih. Ingat, marah itu energi, Kang. Ya. Energi itu kita cuma punya 2 nih keputusannya. Mau digunakan secara konstruktif atau destruktif. Oke. Ini menjawab tadi ya teman-teman, ada yang kalau marah banting-banting itu destruktif. Merusak barang. Merusak. Ya. Tapi sama-sama ngeluarin energi gitu. Oke. Kang Roni pernah diputusin nggak sama cewek? Seringnya sih mutusin ya. Oke. Nah, itu Anda sombong berarti ya. Poho, orang kemarin orang papangi jeung mantan orang di SMA kieu. Kenapa ya waktu itu kita putus? Lah, bukannya kamu yang mutusin? Enggak ah. Jadi paling teh poho. Nah, Kang, maaf ya. Oke. Itulah salah satu kehebatan memori dan pikiran otak kita, Kang. Memori pikiran otak kita, dia akan mendelete memori-memori yang menurut kita nggak asik, Kang. Dia akan lupa sendiri, Kang. Oh. Itu kerennya. Oh gitu ya. Iya, dan setiap 1 tahun terjadi penurunan lebih dari 25% memori. Maka jangan terlalu percaya sama memori gitu. Oke. Karena hal-hal yang tidak menyenangkan, dia akan kedelete sendiri dalam tanda petik. Kedelete itu tapi masuk ke trash bin sih. Oh, kecuali, masih ada tapinya. Kecuali kejadian yang super ekstrim atas dan super ekstrim bawah. Ekstrim happy banget atau sedih banget, itu pasti ingat sampai sekarang. Iya. Gitu. Ya, Makanya kinerja otak kita tuh kayak gitu. Okay. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau memori dulu ya ingat-ingat, udahlah jangan percaya dulu. Itu udah kebenarannya udah turun, dropnya berapa lama gitulah kira-kira. Udahlah. Gitu. Makanya jangan hidup di memori gitu. Jangan hidup di masa lalu gitu. Itu maksudnya. Oke. Itu next pertemuan saya udah siapin untuk topik itu. Nah, saya balik dulu nih. Ya. Tadi kan nggak marah. Ada 3 marah nih. Ya, oke. Oh ya, tadi putus kan? Iya. Kang Roni tahu ya, Taylor Swift itu diputusin pacarnya selalu bikin lagu. Jadi benghar, Kang. Iya, benar. Ya. Benar. Iya, ini udah diputusin pacar, ngelempar gelas lagi. Udah pacar hilang, gelas habis, rugi atuh. Benar. Betul nggak? Benar. Trash bin itu kalau di komputer ada tempat sampah, kalau file dibuang dia nggak hilang, dia masuk ke tempat sampah gitu. Masih bisa di recall. Masih bisa di recovery gitu. Yeah. Itu namanya trash bin. Anyway, nah berarti pertanyaannya gini, Kang. Yang terpenting adalah bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita merespon masalah, itu yang paling penting. Karena masalah itu cuma 10%, 90% adalah bagaimana aku merespon gitu. Contoh. Ini orang ngeselin ya, dan ini nggak ada orang yang bikin ngeselin ya. Iya. Kenapa kita merasa kesal sama orang? Emang di dalamnya udah ada luka aja sih. Cuman lukanya kita nggak sadar. Gitu. Jadi jangan pernah menyangka bahwa orang bisa melukai kita, tapi jangan lupa bahwa lukanya udah ada, orang itu cuma ngingetin kan. Gitu. Nanti kita bahas di 2 pertemuan lagi. Oh ya, oke. Ya, tenang. Baru gue mau tanyain nanti. Ya, nanti kita kasih tahu. Nah, sekarang gini. Datang gini, Kang, saya mau bicara dulu tentang tekniknya dulu ya. Karena kalau kita nggak ngerti mekanismenya, kita nggak akan bisa memperbaiki, Kang. Iya.
Jadi kita memperbaiki buahnya terus, tapi akarnya nggak diapa-apain. Oke? Nah, saya agak mundur dulu sedikit supaya kita ngerti apa sih yang terjadi pada diriku. Karena semakin aku mengenal diriku yang terjadi pada diriku, semakin aku bisa menghandle diriku gitu. Oke. Jadi saya tahu caranya, nggak judi gitu Kang. Sugan we kieu lah, sugan we. Kan hidupnya banyak sugan gitu. Betul. Kenapa orang dia berandai-andai dan dia hanya mengikuti sesuatu yang ya udahlah gambling gitu? Karena dia nggak ngerti teknikalnya di dalam diri gitu. Oke, contoh Kang. Kita punya tubuh fisik dan kita punya tubuh mental. Oke. Tubuh fisik kita ini itu adalah kendaraan paling canggih di semesta raya Kang. Best of the best dari teknologi yang pernah ada adalah tubuh fisik kita ini, tubuh ini. Karena kita ini terdiri dari 50 triliun sel, satu selnya itu 1,4 volt, kebayang nggak? Kita ini 70 triliun volt. Kalau kita mau bicara tentang energi gitu. Oke. Dan ini top banget lah. Pokoknya ini the highest, the most complicated dan the most sophisticated creature gitulah kira-kira. Si teknologi gitu. Ya. Nah, kita itu dikasih panca indera Kang. Oke, paling simpel aja, ada pendengaran dan penglihatan. Pertanyaan, jangan lupa bahwa setiap kuping dan mata, ingat, kuping itu alat dengar, mata itu alat lihat, Kang. Tapi kita melihat tidak dengan mata dan tidak dengan kuping. Karena dayanya ada di mental kita. Oke. Paham ya? Ya. Makanya Kang Roni pasti sering dengar atau sering ngomong bahwa gini, ada orang diomongin tiap hari, kupingnya punya tapi dia nggak mau dengar, Kang. Bener nggak? Berarti dia bukan nggak bisa dengar, tapi dia tidak merubah mental memorinya, dia tidak merubah sistem mentalnya gitu, Kang. Oke. Berarti daya dengar tidak terletak pada kupingmu, tapi terletak pada mentalmu gitu. Itu dulu, Kang. Ntar gini-gini teh paham atau puyeng ya teh kumaha ya teh? Lain. Aing teh karena gini, gue tuh tipikalnya orangnya gini. Begitu lu ngomong sesuatu, ada banyak pertanyaan di dalam pikiran gue. Tapi kan daripada lu nggak selesai, mendingan gue ikutin aja dulu gitu loh. Ya, oke. Daripada ntar gue selak-selak pertanyaan terus. Oke, so dikumpulin dulu ya. Nanti kita break, Kang Roni nanya balik ya. Oke. Saya satu step, tanya satu step. Jadi mending pelan-pelan gitu, Kang. Oke ya. Supaya setuju kan guys di bawah ya guys ya. Setuju. Simak dulu guys. Jangan banyak nanya dulu. Cicing siapa mana? Guys, cicing wae heula. Simak heula. Oke. Gitu loh. Nah, udah nih. Tubuh dikasih panca indera. Jadi kuping adalah instrumen dengar, mata adalah instrumen lihat. Oke? Nah, kalau mental, kalau saya boleh kasih bahasa, itu namanya jiwa, Kang. Jiwa itu adalah pusat mental kita. Nah, jiwa itu adalah daya dengar dan daya lihatnya. Maka sorry ya, kita ngelihat sesuatu itu tergantung kualitas jiwa, Kang. Kalau jiwanya dalam tanda petik banyak kotor, ngelihat apapun kita jadi sensitif. Kieu. Itu bukan apa yang dilihat loh, jiwanya aja kotor, gitulah kira-kira bahasa gampangnya, Kang. Jiwa dan rasa beda ya? Nah, di dalam jiwa nanti ada daya rasa namanya, Kang. Oke. Dapat ya? Ya. Oke, maka pendengaran, Kang jangan lupa, Kang Roni bisa ngelihat layar, bukan masalah mata bisa ngelihat, bukan. Karena ada cahaya yang memantulkan ke retina mata kita, di-invert di otak kita, dimaknai oleh memori kita. Maka Kang Roni bisa ngelihat dan bisa memaknai, bisa baca, semuanya datang dari jiwa. Sok, ini sekarang mati lampu, gelap gulita. Bisa ngelihat nggak? Bisa. Gelap gelap. gulita. Nggak bisa. Iya. Karena tidak ada Karena nggak ada cahaya. cahaya, oke. Maka kegelapan itu tidak ada, yang ada adalah ketidakhadiran cahaya. Sama halnya kejahatan itu nggak ada, yang ada adalah ketidakhadiran cinta, gitu Kang. Maka jahat jadi ada. Gitu. Oke. Jadi ini urusan hadir atau nggak hadir gitu intinya. Oke, sampai sini? Ya, oke. Sip ya? Ya. Oke, jadi kita penting tahu dulu mana prosesi dari mulai masuk ke tubuh fisik kita, masuk ke panca indera kita, nanti ngeling ke jiwa kita, sehingga itu jadi respon. Dan ini terjadi milisecond, Kang. Milisecond loh. Makanya orang begitu dengar langsung gini, langsung mukul,
Berarti dia nggak ngerti mekanismenya gitu. Makanya yang paling penting adalah menjeda antara informasi yang datang dan actionnya. Oke. Karena kalau tidak punya jeda antara informasi yang datang, kita jadi salah sangka. Contoh, Kang, mata kita terlimit nggak? Maksudnya limitnya gimana? Kita ngelihat 100 meter sama ngelihat 500 meter, beda nggak iya. bentuknya? Iya, beda. Beda. Iya. Maka tahu nggak tipikal laki-laki wahyu, Kang? Atau cewek wahyu? Oh iya, tahu. Nah, dari jauh wah, dari dekat you. Gitu dah. Gitu ya. Nah, itu gara-gara mata, Kang. Bener nggak? Iya, benar. Dari jauh gila keren banget, pas dekat gitu nih, gitu. Biasa wae nya. Biasa wae. Maka jangan tertipu oleh panca indera, Kang. Jangan cepat mengambil kesimpulan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, itulah perlu observasi gitu. Dari jauh ngelihat pacar kita, misalnya cewek atau cowok atau istri atau pasangan, lagi dipegang sama cewek atau cowok lain, Kang. Datang tonjok, padahal itu baru jatuh, ditolongin misalnya. Tuh. Jangan kebawa nafsu. Ya. Nah, gitu. Oke. Berarti siap. mata kita hanya menjadi alat untuk mengcapture, tapi yang memaknai itu kualitas jiwa kita, Kang. Iya. Makanya mau bersihin mata tiap hari, tapi jiwanya nggak bersih, julid aja tetap. Pengen komen, pengen ngejelekin, pengen ngejudge gitu. Oh, dengerin tuh tukang komen tukang gibah di bawah. Siapa ketua gibahnya? Ayo ngaku. Betul nggak? Iya. Makanya jangan terlalu banyak skincare, tapi soul care-nya enggak, Kang. Gitu. Skincare terus. Tapi soul care-nya nggak diapa-apain gitu. Di mana Kang Soulcare dijualnya Kang? Ini kan kita lagi bahas soul care sekarang. Iya, benar. Ya, betul nggak? Ya. Karena glowing bukan dari skinnya aja, tapi dari jiwanya gitu, Kang. Gitu. Makanya kalau jiwanya punya inner beauty, nah gitu. Tapi inner beauty mun wahyu kayaknya anggar we goreng sih nggak Iya apa-apa sih, juga. Memang. Ya. Aing geus goreng mah goreng patut we Goreng, nya. udah. Ini bukan gibah loh guys, ini bukan gibah. Bukan fakta. Ini mah fakta beneran Dan ya. kalau Anda goreng, Anda jarang diomongin orang. Kan goreng. Ya. Bener nggak? Jadi, nah tapi untuk yang goreng-goreng ada hal lain untuk bisa diomongin orang dengan berbuat kebaikan. Ya. Betul. Tapi baik itu juga harus pilih-pilih ya guys. Harus pilih-pilih. Aduh, hirup teriut ternyata ya guys. Ya kan, aduh ini jelek sih tapi baik, Kang. Kalah, kan? Kalah. Bener. Jelek sih, nggak cantik-cantik amat tapi baik banget. Enak deketnya. Bener. Jadi ada pilihan lah. Nah, dan mungkin itu lebih pure deketnya, Kang. Lebih jujur. Bukan ada maunya gitu. Pantesan teman-teman saya jelek semua ya. Iya. Karena berarti banyak teman yang jujur kalau gitu ya. Anjir. Kang, tadi pagi saya tuh cerita gini, Kang. Aduh, punten yang tadi pagi nonton, saya cerita mudah-mudahan nggak bosen. Tenawan ya, Kangnya? tenan naon? Iya. Jadi ini cerita si Ketut, Kang. Oke. Jadi ada si Ketut ceritanya. Dia tuh taat, Kang, sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Gusti, pagi ini saya bersyukur sekali atas semua nikmat-Mu. Terus Tuhan jawab, bagus. Ya sama ya gitunya. Ya. Gusti, saya terima kasih saya diberikan anak yang baik, istri yang baik, keluarga yang enak, penghidupan yang layak. Terima kasih, Gusti. Nah, mulai rada tekan Kang. Nah, Tuhan kan tahu ya, wah ya nanawan ya gitu ya. Ya udah, dinikmati aja. Terus kita lanjut ke doa berikutnya. Tapi Gusti, maaf, beribu-ribu maaf Gusti. Nah, mulai ya, saya beribu-ribu maaf nih, udah ada nih. Maaf Gusti, satu aja Gusti. Gusti, istri saya tuh cantik Gusti. Tapi Gusti maaf ya, maaf banget nih. Tapi begonya minta ampun Gusti. Gitu. Kang, ada nggak orang cantik tapi bego, Kang? Loba. Jangan loba, nggak enak, Kang, ada aja. Ya. Terus gini, Kang, si Gusti teh kan mengeluh gitu sama Tuhan. Terus Tuhan senyum, Kang. Ketut, udah kamu jangan mengeluh. Karena istrimu bego, maka dia milih kamu, katanya. Gitu, Kang. Iya, benar juga, dia nggak sadar ya bahwa. Tapi ya itu ya, manusia tuh seimbang ya.
Dia milih kamu aja udah Ini bego gitu nama kan. disamarkannya bisa ya. Ada yang namanya Ketut bisa sakit hati, maaf ini disamarkan Iya, aja ini, ya. ini bukan berarti ngomongin kamu Ketut, maaf. Bukan maaf. Cuman pas di cerita itu namanya Iya. Ketut gitu. Ya, lagian yang namanya Ketut juga bukan kamu, banyak anjir. Iya banyak, jangan GR Anda Jangan ya. GR. Nah, benar. Tapi kalau kebetulan kamu Ketutnya itu memang agak jelek ya. Berarti mungkin ada 90%-nya kebenarannya di situ gitu ya. Oke. Gitu, Ini Kang. balik lagi ke tadi soal ini amarah belum selesai nih tadi, Kang. Belum. Kan ini kita ngomongin mekanismenya dulu. Oke, soal Dah ya. badan ada Badan dapat ya. Heeh. Jadi kita selalu menerima respon itu datang dari panca indera. Tapi panca indera itu hanya alat, Kang. Ingat. Jadi orang yang tunanetra mungkin dia tidak bisa melihat, tapi daya lihatnya tetap ada. Iya, betul. Orang tunarungu nggak bisa dengar, tapi daya dengarnya tetap ada. Iya. Kecuali satu, Kang. Orang yang tuna asmara itu namanya jomblo, Kang. Itu karunya sih memang. Ya nggak apa-apa. Ya, misal gitu ya. Gue baru dengar ada tuna asmara, kasihan bisa anjir. Ini mudah-mudahan Reza Herlambang ada di sini nih. Maaf ya, Sa. Gitu. Nah ya. Oke, Nah, oke. sekarang berarti pertanyaannya adalah bagaimana aku memanage jiwaku terhadap respon yang masuk gitu, Kang. Oke. Berarti kan perangnya bukan sama orang lain dong. Iya, benar. Sama sesuatu yang memasukkan informasi dan aku sebagai perespon. Iya. Maka setiap respon yang masuk muncullah namanya emosi, Kang. Oke. Emosi memengaruhi perasaan. Perasaan memengaruhi pikiran. Oh, Maka mekanismenya cuma ada 3 nih. PPE, pikiran, perasaan, emosi. Selesai, Kang. Begitu kita bisa menguasai 3 komponen ini, Kang, aman hidup, Kang, udah. Jadi perasaan dulu atau pikiran dulu tadi? Emosi men-trigger perasaan. Oke. Satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Oke. Jadi kalau kita pengen nggak overthinking, jangan ngeberesin pikirannya, beresin perasaannya. Karena perasaanmu saat ini itu yang paling penting dan yang paling terbaik untuk kita regulasi, Kang. Nah, itulah komponen jiwa yang saya sering sebut namanya manas gitu loh, Kang. Manas. Oke. Makanya kita itu manas yang punya daya hidup. Daya hidup itu disebut Isa. Makanya disebut manas Isa. Jadi namanya manusia gitu loh, Kang. Oh. Berarti manusia itu sebenarnya harusnya orang yang punya perasaan. Bukan punya pasti, tetapi orang yang bisa meregulasi perasaan. Oke. Maka kalau dia didorong oleh perasaannya, dia bukan manusia namanya. Dia namanya orang, Kang. Oh. Makanya tidak semua orang layak disebut manusia. karena dia baru manas aja, belum ada isaknya gitu. Oke. Paham tuh baru dak Isuk-isuk panas Udah ya? dulu cenah. Udah, Kang, ini kalau ngomongin teknik memang rada-rada ribet jadi sesuatu. Ya, Tapi kalau nggak ngerti ini, Kang, pelan-pelan kita juga akan balik lagi ke hal yang sama masalahnya gitu. Ya. Sama dengan kalau gua ngajarin public speaking, kan orang tuh mikirnya, Kang, saya mau belajar public speaking, tapi nggak ngerti yang namanya basic communication skill-nya dulu. Makanya gua perbaiki dulu basic communication skill, gitu kayak gitulah ya. Betul. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu sebelum nyampe ke atasnya gitu loh. Betul. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah setiap yang datang itu hanyalah trigger, Kang. Betul. PR-nya saya mau gimana responnya gitu. Nah, saya sekarang jadi bagi 2 nih, Kang. Dah ya. Duh, puntennya, Kang, saya banyak diksi dan terminologi dulu dikit aja ya, dikit lagi aja. Nggak apa-apa. Supaya teman-teman juga jadi kebuka, jadi tahu ya, seenggaknya jadi tahu nama-nama nggak apa-apa lah gitu kira-kira. Paling nggak bahasanya sama gitu. Iya, paling nggak abis ini kan bisa ngomong ternyata ada Manas. Nah, lumayan kan? Iya, Jadi bahan lumayan. gibahan ke temannya bahwa, Iya, kamu kerennya tahu Manas sekarang nggak? Padahal tengah-tengah oke sih gitu. Ya udah, tenan naon sih gitu ya. Misalkan. Oke. Nah, saya bagi 2 gini, Kang, supaya gampang. Ada reaktif
dan ada proaktif, Kang. Oke. Ini simpel aja. Ini paling simpel untuk ngejelasin. Gini. Kalau reaktif adalah sesuatu yang saya lakukan bukan keinginanku tapi didorong oleh orang lain, Kang. Itu namanya reaktif. Ada trigger ya. Trigger. Ya. Trigger. Jadi kalau saya marah gara-gara dia gitu, berarti kamu reaktif. Berarti kamu mabuk. Orang yang reaktif itu mabuk, Kang. Oke. Orang yang proaktif itu sadar. Makanya 98% manusia hidup itu mabuk biasanya. Oke. Karena kenapa? Dia didorong oleh kebiasaannya sehari-hari. Autopilot gitu, Kang. Ada begini responnya udah pasti gini, ada begini responnya udah pasti gini. Makanya kita tuh jarang kreatif loh, Kang, dalam keseharian. Karena concernnya kita tuh selalu mengulang kebiasaan lama gitu. Anyway, nah, jadi bahasa gampangnya, kalau saya melakukan karena dia, berarti saya reaktif, Kang. Berarti mabuk. Oke. Contoh. Kucing, kalau saya kasih bulu ke sini, loncat. Geraknya dia gara-gara saya yang ngontrol, betul nggak, Kang? Ya. Berarti kucing reaktif nggak? Ya. Berarti kalau saya marah gara-gara orang lain, kira-kira apa bedanya sama si kucing ini gitu? Gitu. Makanya kita ini hayawan natikun, hewan yang berpikir. Maka kalau nggak berpikir, ya tinggal hewannya aja sih. Loba. Betul ya? Dan banyak orang, punten ya, Kang, banyak orang merasa berpikir padahal dia banyak pikiran. Banyak berpikir sama banyak pikiran beda ya? Beda. Karena kalau berpikir dia sedang menganalisa sesuatu. Tapi kalau banyak pikiran dia nggak mendapatkan hal baru, Kang. Itu lagi. Tapi ngerasa lagi berpikir gitu. Padahal dia lagi banyak pikiran gitu. Gitu ya kira-kira ya. Nah, berarti begitu si trigger datang, yang paling terpenting adalah gimana caranya saya mengambil remote control reaktif saya menjadi proaktif, Kang. Oke. Gimana cara paling gampang? Simple, Kang. Jeda dulu aja. Diam adalah kunci dari semuanya, Kang. Begitu saya diam dulu, maka saya lagi mengambil kekuatan luar untuk saya pakai. Contoh, ada orang ngeselin, diam dulu. Saya komen nggak ya? Ini kayak komen-komen di sini kan nggak semuanya harus kita balas, Kang. Nggak semuanya harus kita respon gitu. Kira-kira komen-komen yang nggak penting, ya udah aja. Karena semua yang komen di sini bukan karena kita, tapi karena siapa isinya. Maka komentarmu itu menunjukkan jiwamu sebenarnya. Jadi kalau komennya buruk, jelek, mencaci, itu pasti sakit, Kang, di dalamnya. Betul. Dan ketika saya sadar bahwa ada komen yang jelek, sakit, apa dan lain-lain, justru saya nggak sakit hati. Justru saya prihatin, ini orang sakit apa ya? Ini orang kenapa ya? Kok sampai rela dia mengomentari seperti itu? Berarti ada kesakitan yang dalam, berarti dia kurang kasih sayang gitu loh, Kang. Betul. Gitu intinya. Ini saya menjawab typingan di bawah ya. Saya rada gatel. Ini nggak tahu termasuk proaktif atau reaktif ya ketika merespon komenan di bawah. Katanya gini, wah Kang Roni mah mau ngerti obrolan. Hey! Nih asal teman-teman tahu, ini salah satu yang dijelaskan sama Kang Abu ini adalah pelajaran yang saya dapat dari buku yang namanya 7 Habits of Highly Effective People. Iya betul Kang. Itulah guys. Kofi ngomong Aing teh gitu. pinter anjir. Dia ngukur Kang Roni dengan kemampuan dirinya. Kalau gua nggak ngerti, pasti lu nggak ngerti gitu. Kenapa? Iya. Ukurannya saya gitu loh, Kang. Kalian mah lagi ngomongin diri sendiri ya. Jadi tadi aku nyimak ini kan gini. Kenapa orang yang bertanggung jawab itu disebut orang yang responsibility? Tuh. Kan responsibility itu kan ability to respond. Tuh. Bagaimana kemampuan dia merespon segala sesuatu termasuk trigger-trigger yang ada tadi. Ya. Nah kita masuknya mau kemana? Mau ke proaktif atau mau reaktif gitu kan? Tuh. Makanya responsibility itu adalah tanggung jawab kan? Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah yang mampu mengontrol responnya. Aing pinter anjir. Dipikir aing teh pinter anjir teh. Atel
Maka takna typingan teh sok rada mengganggu, maksudnya menggelitik itu untuk dijawab. Tong seserian aing geus jawab sia. Oke. Balik lagi ke tadi ya, proaktif, reaktif. Tapi Kang, begitu tadi Kang Rodi sadar untuk menanggapi respon tadi, itu bukan sadar karena orang baik, karena orang sadar tadi, maka nggak jadi baper gitu loh Kang. Ah udah aja. Iya. Gitu loh Kang. Iya. Jadi tadi ketika Kang Roni menyikapi respon tadi bukan karena benci gitu. Betul. Seru aja gitu. Iya. Dan nothing to do gitu ya. Maksudnya kalau pakai bahasa berudak Gen Z mah ya kumahanya bahasa nantinya ya jangan personal gitu. Kira-kira. Betul. Sekarang mah kalau yang baperan mah nggak laku Nggak laku. Iya. Betul. Apalagi disclaimer di TikTok ini adalah TikTok ini bukan untuk orang yang baperan, guys. Bener. Kalau lu baperan mah nggak usah kesini. Iya benar. Oke. Benar. Lanjut ya Gitu, Kang Kang. ya. Lanjut ya. Nah, Oke. jadi saya sedikit nih. Amarah itu ketika marah yang masih diingat dalam waktu yang panjang, Kang. Contoh nih. Awas nih ya, kita tuh nggak usah sok-sokan karena udah belajar kesadaran. Aku nggak boleh marah. Enggak. Karena tidak ada perasaan yang salah tuh nggak ada. Yang ada adalah action yang tidak tepat. Contoh Kang. Kang Dalai Lama ya, pernah ditanya Kang. Dalai Lama loh. Master, masih suka marah nggak? Senyum Kang. Ya masih lah. Namanya juga manusia. Dalai Lama tuh. Oke. Tapi marahnya saya udah beda sama marah 5 tahun lalu misalnya. Kalau dulu 5 tahun lalu marah saya 10 menit, sekarang saya marah cuma semenit. Oke. Edan tuh Kang. Ya. Jadi dia nge-switching dari titik netral marah ke tengahnya lagi, centeringnya top. Kenapa latihan Kang? Nanti kapan-kapan kita bahas apa bedanya mind sama awareness ya Kang ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Oke. Sekarang kita masuk contoh sederhana yang real aja supaya kita gampang dengan analogi. Saya lagi nyetir Kang, ada yang nyerempet, puff, das, ngambek nih, dah. Setelah saya nyampe kantor, perasaan marah tadi saya lampiaskan sama OB, sama teman kerja, semua dicarekan Kang sama saya di sekantor raya. Iya. Lagi meeting dimarahin, lagi ketemu apa dimarahin. Nah, gara-gara tadi keserempet yang akhirnya dibawa sampai nanti pulang ke rumah sampai ke rumah ada, itu yang disebut amarah Kang. Tapi kalau begitu keserempet beres saat itu ke kantor nggak kenapa-kenapa lagi, itu namanya marah Kang. Dapat nggak? Oke. Nah, Akang pernah dengar mood nggak? Orang kan ngambek. selalu menjadikan pembenaran. Gue tuh moody banget gitu loh. Nah, gini Kang. Kalau rasa itu bertahan 1 minggu, itu jadi mood nanti Kang. Jadi nggak mood, berarti masih ada yang ngeganjel dari minggu lalu, itu mood namanya. Oh gitu. Oke? Ya. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan, itu temperamen namanya Kang. Ayo siang aku siata. Jadi temperamental. Ya. Karena sesuatu yang bukan harusnya ya. Karena sesuatu yang nggak penting masih disimpan, lama-lama jadi mood, lama-lama jadi temperamen. Kalau udah bertahun-tahun Kang, jadi habits gitu. Bisa jadi kanker cenah. Oh, minimal psikosomatis Kang. Ngeri. Minimal. Tuh, Makanya guys. makanya gini Kang. Marah 5 menit itu men-shutdown imun tubuh kita 6 jam. Kenapa begitu marah? Yang pertama kali kena adalah nafas kita. Perhatiin deh kalau kita, makanya gini Marah, Kang. ya. Happy jangan terlalu happy, sedih atau marah jangan terlalu sedih. Kenapa? Dua-duanya nafas kita tuh nggak beres Kang. Oh gitu ya. Kan nafas yang bagus itu yang santai. Kalau lagi marah kan jadi deg gitu kan. Ya. Otomatis sirkulasi oksigen ke otak jadi nggak bagus. Berarti kalau kita lagi kencang banget, otak di sini oksigen yang nggak bagus, berarti semua masuk ke sini. Let's say mau hormon, bisa yang keluar adalah kortisol, yang kedua adalah adrenal. Pasti tubuh ini langsung masuk ke dalam sistem yang namanya fight or flight Kang.
Jadi jangan menyangka ketika kita marah sama orang lain kita lagi menyiksa dia. Yang pertama tersiksa adalah tubuh kita, Kang. Tapi kitanya nggak sadar. Tuh, berarti gue udah benar guys nggak milih mengontrolnya gitu loh daripada mengumbar amarah. Betul. Reza Herlambang dengerin tuh. Mumpung ada orangnya. Dia mah anak tantruman, apa-apa marah. Tantrum, ya. Iya sih. Nah, gitu Kak. Ya. Nah, jadi konklusinya ya balik lagi sih. Tidak akan ada orang yang bisa menolong kita dari apapun kecuali kita mau memperbaiki diri kita dan mau mengupdate pengetahuan dan kesadaran kita, Kang. Itu sih ujung-ujungnya, Kang. Ya, benar. Mau gimana pun juga gitu. Karena kan ada juga orang-orang yang bersembunyi di balik ya itu tadi lah pembenaran dan segala. Ya, emang gua orangnya udah begini apa segala macam. Gua bilang mati aja loh. Ya kan? Dan lama-lama pasti mati juga sih kan, bener nggak? Iya sih. Ya. Ya kita doain lebih cepat aja gitu loh. karena gini, orang-orang seperti itu kadang-kadang juga ya oke lah, semua itu tergantung respon kita. Tadi kan kita udah bahas ya sama Kang Abu. Betul. Kita mau merespon seperti apa dari setiap kejadian. Entah itu ada triggernya dari luar ataupun dari dalam segala macam. Tapi balik-balik lagi kalau di-trigger terus, ya gua doain aja lu mah cepat mati gitu loh. Iya. Makanya Kang, kalau triggernya sama terus-terusan dalam konteks konstan yang itulah kenapa kita perlu rubah circle gitu Kang. Iya. Itu dalam bahasa teologisnya disebut hijrah. Oke. Sok hijrah tuh, ini circle-nya udah toksik banget. Kamu mending keluar dulu, kenapa? Kamunya belum kuat gitu loh Kang. Jadi hijrah tuh bukan masalah ganti baju, tapi ganti pemikiran gitu loh Kang. Iya. Ganti kesadaran gitu misalnya. Makanya kita keluar dulu sesaat gitu. Karena kan orang mah sekarang kalau ngomong soal hijrah tuh semuanya ke religi gitu loh. Padahal lain, beda. Iya. Luas gitu loh. Ya. Iya. Tapi Kang, tahu nggak cara panjat sosial terbaik di Indonesia? Yaitu ada 3 sih Kang. Panjat sosial nih, ya. Kalau nggak kaya, pinter Kang. Itu gampang banget panjat sosial. Kalau nggak kaya, pinter. Oke. Kaya banget flexing. Makanya kan Sultan, terkenal Sultan, apalah ya. Crazy pinter, Rich. Crazy Rich. Ya. Kalau pinter banyak yang denger juga Kang. Pinter, betul nggak? Iya, oke. Itu panjat sosial yang paling yang bisa terjadi. Tapi Kang, pura-pura kaya susah. Pura-pura pintar juga susah. Benar nggak? Susah, ya benar. Tapi yang paling gampang nomor 3 Kang, panjat sosial terbaik. Pura-pura religius Kang, itu gampang ya. Oh wow. Murah sih benar. Modalnya tinggal ke Tanah Abang we tameli gamis. Jeung kerudung nu loba. Bener ya? Iya. Gampang Tanah Abang eta mah beneran. Teu kudu pinter siga urang ngobrol jeung Kang Abu. Iya aing pinter anjing. Betul. Iya. Itu cepet panjat sosialnya gitu Kang. Jadi terserah mau milih yang mana, pilihan Anda ya. Oke, mau kaya, pinter atau sok religius gitu lah. Bener. Tapi ada teman aku yang menggabungkan itu semua, Kang. Oh iya. Bagus aja sih. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi bener, pura-pura kurus itu juga susah sih Kang. Itu susah. Iya. Tapi aku ngeliat Kang Abu tuh yang di tengah kesibukannya tetap menjaga stabilitas body dan segala macam, luar biasa. Apa itu flexing juga? Apa saya juga nggak tahu. Flexing pasti. Flexing. Daripada pura-pura religius, mending pura-pura nge-gym, bener tuh. Bener oke sih nya. Bener oke. Oke. Nah guys, itu adalah obrolan saya dengan Kak Abu pagi hari ini. Mudah-mudahan gini loh, dari setiap obrolan, kalau menurut saya ya, obrolan yang produktif itu adalah ketika kita ngobrol ada pertanyaan lanjutannya gitu loh. Betul. Kalau misalnya teman-teman habis ngobrol terus, oh ya udah, nggak ada pertanyaan, berarti teman-teman kurang pinter gitu loh. Tapi ini bagus nih dari Reza Herlambang, pura-pura berambut juga susah katanya Kang. Ini kayaknya ada indikasi-indikasi nih ya kayaknya. Dari tadi gua ngobrolin lo Res di sini. Ada yang namanya tuna asmara. Coba dipikirkan lagi lo termasuk itu atau enggak?
Rambut boleh nggak ada kita, tapi asmara gue punya. Kang, saya tuh 8.3 jam 9 udah harus ke Cipete. Oh oke. Jadi ini saya kayaknya kudu mandi, kudu dandan, make up. Katanya tadi lu udah pajak. skincarean. Oh enggak, skincare itu sebelum mandi. Skincare dulu, live, baru mandi, skincare lagi gitu. Kan ada early morning, middle morning, sama afternoon. Banyak, Kang. Pantesan mana yang herang wae-nya. Aing mah kieu-kieu wae. But terima kasih hatur nuhun pisan Kang Abu sudah mampir ke sini Dan dan besok saya kesini lagi, Kang. beneran. Beneran, besok masih Oh di- wah, tuh. Buat teman-teman yang lagi ngumpul sekarang, besok kita ketemu lagi Kang Abu ya. Maaf kita tidak sempat bacain pertanyaan-pertanyaan dari bawah ya teman-teman. Kalian terima aja lah, nggak usah banyak nanya ya. Ya. Tapi kan sebelum saya pamit, saya pengen teman-teman yang dibawa untuk men-typing beberapa kata aja atau jadi satu kalimat singkat gitu. Dapat apa sih dari obrolan kita pagi hari ini, Kang? Oke. Supaya kita bisa tahu. Silakan teman-teman. Dapat apa sok? Ditunggu 3 jam typingannya. Apa yang teman-teman dapatin selama obrolan kita di sini? Ya. Happy, jeda. Door prize, kagak ada door prize, gila. Dapat hikmah, oke. Pencerahan. Dapat istilah-istilah yang deskriptif. Lucu siapa. Oke. Ilmu baru, dapat ilmu. Dapat manfaat. Poho Kang tuh kan. Iya ya. Ya. Dapat mengontrol batin. Oh, ini dukun sih Gana. Iya emang benar. Apapun yang didapatin teman-teman pasti sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oke. Tapi mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini adalah obrolan yang membangkitkan, obrolan yang memberikan semangat, dan yang paling pasti obrolan yang saling menumbuhkan itu sih Kang. Itu Ya. yang paling penting. Aku tuh paling suka dengan Kang Abu tuh dengan tagline-nya adalah mari kita belajar bersama-sama gitu loh itu. Ya, karena tidak banyak orang yang mengajarkan itu menganggap bahwa dirinya sedang belajar. Kebanyakan orang-orang tuh yang oke, gua ngajarin lo aja. Tapi dia nggak tahu bahwa dia sedang belajar juga. Hatur nuhun pisan Kang Abu ya. Makanya hashtag saya itu sesama murid semesta, Kang. Tuh. Kita mah murid sesama aja kan. ya. Kalau sesama biskota nggak boleh saling menyusul, apalagi sesama murid, Betul. ya kan? Betul. Oke. Nah. Ya, sampai ketemu besok Kang Abu jam yang Besok sama ya. Besok Kang tanya jam berapa? Jam 7? Aku mah dari jam 7 sampai jam 10. Aku mungkin 7 seperempat abis nge-gym lah aku naik ya. 7 seperempat, 7.20 Flexing gitu. lagi dia guys, flexing. Ngejimnya flexing. Oke, baik, terima kasih sampai ketemu besok Kang Abu. Nuhun, Hatur Kang Roni. nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih. Bye-bye semua.